Formula pertama yang akan saya bahas adalah bidik pasar potensial. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar potensial, ada baiknya Anda mengerti lebih dahulu apa itu permintaan, supply, dan kompetisi. Hukum dasar permintaan versus supply atau supply demand adalah sebagai berikut. Saat supply lebih kecil dari permintaan, maka supplier punya posisi tawar yang lebih tinggi. Banyak orang mencari suatu produk, tapi barang langka. Otomatis yang punya stok produk pun bisa memainkan harga. Saat angka supply sama dengan permintaan, maka harga akan berada dalam kondisi stabil. Dipicu dengan tingginya permintaan dan tingginya margin keuntungan, karena harga yang tinggi, maka tumbuhlah pemasok-pemasok lainnya. Alhasil, harga pun mulai turun, karena supply mulai bertambah. Hingga di suatu titik keseimbangan atau equilibrium, harga akan mencapai kondisi tengah. Saat supply lebih besar daripada permintaan, maka konsumen punya posisi tawar yang tinggi. Stok barang di pasaran berlimpah, sementara kebutuhan konsumen tak bertumbuh. Akibatnya, penjual atau permasok mulai berkompetisi. Harga pun akan ikut terkoreksi turun. Awalnya, yang disebut permintaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun, sejalan dengan naiknya pendapatan atau daya beli, naik pula permintaan yang sifatnya sekunder. Makan bukan hanya bicara soal kenyang lagi, tapi harus enak, suasana nyaman, dan pelayanan yang ramah. Varian produk yang aneh-aneh pun mulai muncul. Pertumbuhan resto pun tak sebanding dengan pertumbuhan penduduknya. Wajar jika mereka yang tak mampu bersaing akan tumbang. Mereka yang tumbang belum tentu yang kalah murah. Akan tapi kalah value. Harga sama dengan value. Sedangkan value terdiri dari konten dan konteks. Konten merupakan kandungan barang itu sendiri yang dinilai dari bahan baku plus ongkos produksi. Sedangkan konteks adalah unsur emosional, seperti kemasan, citra merek, dan gengsi. Harga konteks suatu produk bisa jadi lebih tinggi daripada harga kontennya. Coba cek, produk-produk seperti merek Zara, Louis Vuitton, Hermes, nilai kontennya bisa jadi kurang dari 1/5 harganya. Contoh lainnya adalah parfum-parfum bermerek. Harga yang didapatkan importir atau harga kulakannya kurang dari 1/3 harga jual ecerannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan suatu produk adalah: yang pertama, kebutuhan akan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Power bank langsung laris manis karena kebutuhan akan intensitas atau durasi penggunaan gadget saat ini meningkat. Yang kedua, penawaran harga jual barang itu sendiri. Maksudnya, mampukah atau maukah konsumen membelinya? Produk yang sama, jika dinaikkan harganya, hingga ambang tertentu pasti akan mempengaruhi kemauan konsumen untuk membeli. Sebaliknya, suatu produk yang tadinya kurang laku, bisa jadi laku keras jika harganya turunkan. Paham? Kalau belum paham, baca ulang hingga paham. Karena poin ini penting sekali untuk menentukan strategi harga. Yang ketiga adalah penawaran kompetitor serupa. Pisang molen yang pertama populer adalah merek Kartika Sari. Tapi sekarang banyak pilihan yang tak kalah enaknya, seperti Mayasari, Prima Rasa, dan lainnya. Keempat, yaitu penawaran produk yang bisa menggantikan. Misalnya, BlackBerry dahulu merajai pasar karena fitur BBM-nya. Namun, setelah hadirnya aplikasi chat seperti WhatsApp, WeChat, Line, Kakao, maka konsumen tak harus beli BlackBerry lagi untuk bisa chatting. Apalagi setelah aplikasi BBM dibuka di Android dan iOS. Yang kelima adalah daya beli target pasar. Naiknya pendapatan rata-rata penduduk Indonesia dan pertumbuhan kelas menengah yang meningkat drastis menjadikan daya beli masyarakat meningkat.
Mereka tak membeli berdasarkan kebutuhan lagi, tapi berdasarkan keinginan atau gaya hidup. Yang keenam adalah kemudahan pembelian. Adanya sistem cicil dan kartu kredit otomatis mempermudah konsumen membeli lebih awal. Meski sebenarnya secara daya beli tetap sama. Celakanya, dengan kemudahan pembayaran, banyak konsumen yang membeli melebihi kemampuannya karena adanya sistem pembayaran tunda. Yang ketujuh adalah pergeseran perilaku atau selera konsumen. Perang iklan ada di mana-mana dan makin kreatif. Konsumen pun bisa berpindah ke lain hati dengan begitu cepatnya. Yang kedelapan adalah waktu yang tepat. Setiap bulan Ramadan, permintaan busana muslim pasti lebih besar dibandingkan 11 bulan lainnya. Begitu juga dengan kue kering. Dan yang kesembilan adalah kejadian-kejadian. Terjadinya wabah flu burung telah memicu permintaan akan masker di pasaran. Atau karena tingkat pencurian yang tinggi membuat permintaan alarm dan CCTV pun meningkat. Selanjutnya, kampanye suatu perusahaan atau komunitas yang menciptakan pasar baru atau memperlebar pasar yang sudah ada. Seperti Hijabers Community, yang telah terbukti berhasil mengedukasi pasar menjadi gemar berbusana muslimah. Yang ke-11 yaitu populasi target pasar. Berdirinya sarang semut baru di sekitar lokasi Anda akan menambah pula jumlah target pasar Anda. Apalagi jika lokasi usaha Anda di jalur semut utama yang sesuai dengan target pasar Anda. Yang ke-12 adalah penjualan produk pelengkap. Naik turunnya penjualan sepeda pasti akan berdampak pada penjualan aksesorisnya. Begitu juga pergantian model ponsel yang juga akan mengurangi permintaan casingnya. Lalu yang ke-13 adalah globalisasi informasi yang membuat orang menjadi cepat mendapat kabar tentang suatu tren. Meskipun kabar itu ada di belahan benua lain sekalipun. Apalagi dengan adanya viral efek seperti media sosial yang tadinya tak terfikir untuk membeli, jadi bernafsu untuk membeli. Itulah hubungan antara supply, permintaan, dan kompetisi. Sekarang mungkin Anda mulai bertanya, lalu siapakah sebenarnya kompetitor saya? Dan bagaimana saya mengatasi kompetitor? Silakan ambil nafas jenak, kita akan gali jawaban dari pertanyaan Anda tersebut.